Selamat Natal Bang Juma. Iya, selamat kebohongan Bang. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ya, makasih Bang Juma. Makasih Selamat, saudara. ya makasih. Ya, selamat Hari Natal ya untuk Anda yang merayakan. Tapi bagi kami selamat Hari Mu'alaf. Tidak, jangan kalau kau sudah memberikan selamat sudah bagus, Suma. Kasih. Sekarang pertanyaan saya baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sekarang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus manusia atau Yesus hantu, roh. Anda terjemahkan dulu baik-baik. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, awalnya apa, Suma? Tunggu dulu. Sekarang Paulus mengaku. Kalau dia berkata tidak percaya bahwa dia telah datang sebagai manusia. Diam. Paulus, coba kau baca Galatia 1 nomor 12, silakan. Sebentar, jangan kau berpindah, kita clear di sini. Kalau dia berkata bahwa dia tidak percaya bahwa sebentar, pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti awalnya dia adalah adalah kau mau membangun narasi apapun, Bible sendiri yang menjawab. Sekarang kau baca Galatia 1 nomor 12. Dia lompat, saya ikutin dia, saya terus ikutin apa yang dia mau. Galatia berapa, Suma? Galatia 1 nomor 12. Sorry Bang Handi, ini bau apa? Yang kau mau saya hujan. Ikutin. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan dia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sorry Kang. Ya, lanjut mana? Coba Galatia 1. Tadi saya baca. Sorry, saya mendengarkan ada pimpinan saya datang soalnya. Galatia 1 nomor 12, coba kau bacakan. Ya sudah, pimpinanmu menguatkan kau supaya jangan kau tenggelam dengan saya. Iya, silakan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan menerima dari manusia. Tapi dari mana? Pewahyuan. Dari mana? Baca terus. Dari aku menerimanya dari manusia, bukan manusia yang menerima kepadaku, tetapi penyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kalau diimani datang sebagai manusia, bukan sebagai manusia, apa namanya? Antikristus. Jadi kalau dia mendengar perkataan pewahyuan itu dari siapa, dia menulis pewahyuan dari Yesus. Selalu menerasikan bahwa Paulus tidak ada pada saat Yesus. Sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Siapa antikristusnya? Oh betul. Siapa antikristusnya? Dia adalah Tuhan kan? Siapa antikristusnya? Oh bentar, dia adalah Tuhan. Apa yang salah dari pernyataan Paulus? Antikristus adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai. Dengar Suma. Dengar. Oke, sebagai manusia. Sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai. Dia sudah sebagai manusia. Sekarang dia sudah kembali ke jadi dia berarti sudah jelas. Berarti sudah jelas siapakah penyesat itu. Dialah yang datang kepada Paulus. Siapakah penyesat ini? Dia adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Karisteng. Jangan kau cari yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam tidak, ateis tidak. Hanya satu kelompok besar di atas muka bumi ini yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, tapi Tuhan adalah Karisten. Tadi kau bilang kau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan.
Sekarang kau Tidak, berkata bahwa saya tidak. percaya kepada Yesus yang adalah nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel, yang berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang setelahku, yang tidak mengaku bahwa dia manusia. Itu jelas, oke? Dan akan menyesatkan banyak orang. Wahyu itu bukan ajaran Yesus asli. Wahyu itu adalah ajaran Yesus palsu. Baca Wahyu Dari mana kau tahu 22 Yesus nomor palsu? 16. Dari mana kau tahu Yesus palsu? Karena Yesus mengatakan akan datang penyesat mengaku Yesus. Sekarang Yesus, hei, Benar. sekarang saya tanya samamu. Tanya, Ini manusia ini palsu pertanyaan. ada roh tidak? Ini pertanyaan. Dengar. Manusia palsu ada roh tidak? Menurut saudara, pengakuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya nanti di mana? Sudah datang atau belum? Kedatangan kedua Yesus sudah datang atau belum? Belum. Berarti yang datang di Pulau Patmos siapa? Dia menyatakan diri. Itu Yesus. Yesus. Saya punya kakinya. Saya kasih kau Noel. Kau tidak bisa lari dari satu mata. Sebentar. Cuma sekarang saya tanya. Kemudian pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anakmu laki-laki akan perempuan akan bernubuat dan orang-orangmu akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Penglihatan itu daripada apa? Tuhan. Karena pada saat itu Percuma. diberikan kepada semua orang. Percuma kamu nyerocos panjang. Jadi pewahyuan itu bisa Percuma terjadi. Penglihatan dan engkau mimpi. teriak-teriak. Itu sudah dicurahkan kepada semua. Dan Kalau Yohanes Yesus disebut oleh Roh Allah. itu Tuhan, Kasihan semua. Nah, yang sekarang kau bertanya, sembah cuma, adalah bagimu ada roh tidak? Bagimu iblis. ada roh tidak? Percuma kamu kerasukan, percuma kau teriak-teriak. Yang kau sembah adalah iblis. Itu sudah Yang tidak mempunyai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa iyaduuna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Al-Quran yang menarasikan itu. Saya penasaran, betulkah Al-Quran saya mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menyembah iblis? Saya penasaran, maka saya belajar Bible. Ternyata betul Kristen menyembah iblis. Terbukti dari Bible-nya itu sendiri. Subhanallah. Bang kasih. Sudah. Saya kasih data. Saya selalu pakai data. Bang kasih. Tapi tidak pakai Makasih, jong Ustaz. seperti kau. Pak Pendeta Indra. Izin dulu Pak. Ini kan Benar, dia. Anda baca Ada Pendeta di Martin nih Pak. Anda baca di 2 Petrus 2. Tapi kalau Allah tidak menyayangi, Kerasukan kerasukan kau melemparkan mereka ke dalam neraka dan Masya Allah, Masya mereka ke Allah, dalam gua Masya yang gelap. Allah. Ingat, iblis Masya diserahkan ditaruh Allah. oleh Yesus di Masya dalam gua. Allah. Hei, Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Siapa yang keluar dari goa gelap lalu kemudian menjadi Tuhan? Anda tahu? Yang mati Tuhan kegelapan. nyoten. Iblis Anda tahu? di dalam gua yang Hei, gelap. yang keluar dari mana Muhammad tahu kubur. bahwa itu malaikat Jibril sementara kan dengar. tadi dibilang bahwa Dengar. Mesias palsu. Dengar, jangan Anda Iblis kemana-mana. palsu, malaikat-malaikat Jangan palsu Anda sementara kemana-mana. bekerja. Jangan Siapanya Anda Jibril? kemana-mana. Di Ketika situ, Anda di membawa situ, Petrus, dia bisa 2 tahu Jibril Petrus. Ketika Anda mengetahui di dalam 2 Dia Petrus, tidak punya roh Allah. dengarkan, Bung. Kejang-kejang. Dengar. Kalau roh iblis. Kita bilang iblis itu siapa? Siapa yang iblis? Siapa Aku yang lagi Rukia mi gurunda, Rukia mi Anda bisa nyorong begini identifikasi, dede mama bagaimana Anda ini. bisa identifikasi kepada saya? Jibril itu bagaimana bisa berbicara kepada Muhammad? Coba, sekarang kau jelaskan. Jelaskan kepada saya. Allahu Akbar, Masya Pertanyaan Allah. itu tidak bagus. Pertanyaan tidak benar. Ini saya pakai dalil. Saya bukan, saya tidak gosip. Al-Quran saya mengatakan, wa iyaduuna illa syaitanan marida. Bagaimana cara Al-Quran saya membuktikan, masa iblis membuka identitas iblis? kita dulu?
Saudara, Anda tidak akan pernah bisa. Hei, saudara, Anda tidak bisa menjadikan agama Anda benar dengan membawa Al-Quran. Nggak bisa. Justru Al-Quran itu yang memberitakan tentang kesalahan agama saudara. Percuma. Selesaikan dulu kasusmu dengan Yesus yang berkata waspada pada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu aja dulu. Saya hanya ingin menolong saudara. Saya hanya ingin menolong saudara keluar dari kungkungan iblis yang selama ini bertengger di dalam agama kalian, gitu loh. Kalau Anda mengatakan itu bukan, dengarkan Bang, dengar. Kalau Anda mengatakan pola agama Anda berdasarkan kepada kepercayaan kepada Yesus, oke. Adakah Nabi Muhammad menerima pernyataan Yesus, wahai Nabi Muhammad, aku adalah Yesus, Mesias? Nggak ada kan? Sedangkan polanya jelas. Penyesat itu mengaku Yesus. Yang menerima adalah Nabi Muhammad. Yang memberikan Al-Quran namanya Roh Kudus, Jibril. Tidak pernah mengaku Yesus. Sedangkan penyesat menurut Yesus mengaku Yesus. Nah, balikkan hal itu kepada agama saudara. Paulus mengaku menerima Yesus. Sedangkan 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Kalian kan pergi ke seluruh dunia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sabar dulu saudara. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Saya mau ibadah. Sabar dulu. Sabar. Saya mau ibadah. Jadi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kan gitu. Nah, penyesat itu tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Galatia 1 di awal surat Paulus nih, dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti dia mengakui Yesus datang kepadanya bukan dalam rupa manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku yang datang itu Yesus, dia bukan manusia. Berarti Yesus ini apa? Penyesat. Paulus ini penyesat. Loh, Anda bilang yang tidak mengaku dia datang sebagai Tuhan, berarti dia berasal dari awalnya apa tuh? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Justru kalau dia datang sebagai manusia. Galatia 1. Dia datang dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai apa? Yang Yesus datang sebagai manusia. Oke? Nah, sekarang Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Dengan kata lain, Paulus mengingkari kalau Yesus itu manusia. Udah selesai Bang. Udah selesai ya. Kan tadi dia Udah selesai. Tidak ada lagi perlu dalam dunia. Datang sebagai apa? Dia datang dari mana? Di dalam Yesus itu datang sebagai manusia. Dengar. Yohanes 6 ayat 3. Yesus datang sebagai manusia. Sebab aku telah turun dari sorga. Berarti dia datang dari mana? Sorga. Jadi kalau penglihatan itu dari mana? Sorga. Woi Oten, kok nggak nyambung? Aku datang ke dalam dunia dan aku kembali ke sorga. Iblis dari mana? Kutanya samamu dulu. Kutanya samamu dulu. Iblis itu dari mana? Oke, diam. Sebentar, saya begini. Sabar, di mute dulu atau tendang aja ke gereja orang ini. Diam, dengarkan saya. Diam, di mute. Yang kedua, Bisa mute Gurunda. Host, mute dulu. Mute dulu penyembah iblis ini. Mute penyembah iblis ini. Supaya kita punya dialog berkembang. Yang kedua, di mute dulu penyembah iblis ini. Oke, Anda harus menjawab. Anda mempertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda berkata bahwa malaikat Jibril adalah Roh Kudus. Bagaimana Muhammad bisa berbicara dengan Roh Kudus dalam Jibril? Cara bagaimana? Mampus kan kau? Mampus kau kan? Mampus langsung seketika. Sedet.